adalah steady and unsteady, uniform dan non-uniform. Sebetulnya ini minggu lalu sudah saya singgung, bukan saya singgung, sudah saya jelaskan. Nah, kemudian ini yang mungkin belum adalah specific energy. Apa itu specific energy? Apa itu critical flow? Apa subcritical flow? Apa itu supercritical flow? Nah, kita hanya poin-poinnya ini yang kita bahas hari ini. Nah, setelah itu, setelah kau baca juga yang kalau tidak jelas, baca yang di PDF. Itu baca yang saya kasih PDF itu, ya, Principle of Hydraulics. Kemudian kamu kerjakan tugas. Tugas itu saya ambil dari PDF itu. Dari PDF itulah tugas-tugas. Nah, minggu depan juga, jadi yang minggu depan itu ada kuis dalam masalah tugas-tugas kamu itulah kuisnya. Mas tugas-tugas, tidak lari dari situ. Jadi selagi kamu tugas-tugas itu kamu kerjakan, insya Allah kamu ngerti, nah insya Allah kamu bisa ngerjakan. Jadi tidak mengada-ada soalnya itu. Baiklah ya. Sementara itu saya record dulu ya. Lupa tadi nge-recordnya. Recording in progress. Oke. Jadi ini saya sengaja dibuat ke dalam bahasa Inggris supaya kamu mengenal istilah-istilah bahasa Inggrisnya. Karena nanti ada dokumen-dokumen baik itu dokumen tender maupun dokumen-dokumen spesifikasi pekerjaan, itu kan banyak yang berbahasa Inggris. Ya, paling tidak kamu kenal. Kemudian juga sambil melatih suliet USEP ya. Tes USEP itu sambil melatih untuk USEP itu. Jadi University of Sriwijaya, apa itu USEP? University of Sriwijaya English Proficiency Test. Nah, ya. University of Sriwijaya English Proficiency Test. Oke. Nah, definisi saluran terbuka. Nah ini, jadi ini prinsip. Jadi nanti ada bingung apa saluran terbuka atau saluran tertutup. Misalnya ada aliran dalam pipa, tapi alirannya itu tidak penuh. Hanya pipa itu bukan digunakan untuk mengalirkan air bersih. Misal pipa itu untuk mengalirkan air buangan. Kalau dia bergerak tidak ada pompa, tidak apa-apa, maka dia tidak penuh. Nah, kalau dia tidak penuh, ya, tidak penuh, itu alirannya itu kategorinya saluran terbuka atau saluran tertutup. Nah, itu jadi masalah. Jadi ambigus, ya, jadi meragukan. Tapi kalau dia jelas-jelas saluran itu misalnya adalah saluran seperti drainase, kan terbuka, itu sudah pasti terbuka. Tapi begitu dia masuk ke dalam satu culvert itu bahasa Indonesia gorong-gorong itu adalah saluran yang berbentuk lingkaran, berbentuk pipa. Itu culvert ya. Tulisannya adalah CULVERT, culvert ya. Box culvert. Nah, kalau box berarti dia sudah culvertnya bukan lagi lingkaran tapi berbentuk box segi empat. Nah, ini dijelaskan dalam definisi ini bahwa bila mana aliran di dalam conveyor, ya, conveyor itu pembawa. Nah, bila mana aliran di dalam bagian saluran pembawa itu ya, open to the atmosphere, jadi dia langsung berhubungan dengan atmosfer. Seperti misalnya culvert, ya, culvert yang dialiri oleh air sebagian, jadi tidak penuh. Air dalam culvert itu tidak penuh. Dikatakan misalnya separuhnya, ya, separuhnya dialiri, maka itu dikatakan open channel flow. Bukan closed channel, bukan closed conduit, dia open channel atau disebut dengan free surface flow. Nah, sebaliknya kalau saluran yang tadi culvert tadi berisi penuh dengan air, misalnya adalah pipa distribusi air, maka dikatakan alirannya adalah full flow. Nah, atau disebut juga dengan closed conduit. Nah, itu ya. Jadi close, tertutup dia. Jadi tertutup terbukanya itu bukan dari dia dilihat, oh ini terbuka, oh ini dalam tanah tertutup, bukan. Tapi dari alirannya itu penuh atau tidak penuh. Untuk kalau dia culvert. Ya. Kalau dia saluran terbuka sudah jelas dia saluran terbuka. Walaupun dia penuh, kalau saluran terbuka tetap dia saluran terbuka. Karena kenapa?
Karena muka airnya itu subjek atau dia berhubungan langsung dengan atmosfer udara. Oke, itu satu definisi. Itu yang penting ya. Nah, ini misalnya ini adalah bentuk tipikal saluran terbuka. Nah, ini misalnya ini adalah bentuk trapesium ya. Ini bentuknya adalah bentuk trapesium. Oke. Nah, maka kalau dilihat dari muka air, ini misalnya muka airnya, maka daerah di bawah muka air kalau kita lihat cross section, ini cross section nih, potongan melintang ini cross section. Kalau dilihat dari cross sectionnya, maka dia dikatakan bahwa daerah di bawah muka air itu adalah area aliran atau flow area. Ini flow area aja ini. Kemudian yang hitam tebal ini adalah wetted perimeter atau keliling basah. Nah, oke, ada 2 lembar kita. Kita pelan-pelan, satu lagi kita berikutnya. Nah, ini maka yang panah merah, panah hitam ini, tanda panah hitam itu ada aliran. Aliran itu disebut dengan debit. Maka debit rumusnya Q sama dengan P kali A atau P sama dengan Q bagi A gitu ya. Q sama dengan P kali A. Di mana P itu adalah kecepatan rata-rata, velocity itu kecepatan, average rata-rata. Satuannya bisa meter per detik, bisa feet per detik. Nah, tolong nanti kalau kamu menulis apapun, kalau bahasa Indonesianya jangan M per S, tulis aja lah M per detik. Jadi bahasa Indonesia semua. Kalau harus bahasa Inggris semua ya. Atau feet per second ya. Jadi bahasa Indonesia itu meter per detik, bukan meter per second. Kalau meter per second itu bahasa Inggris. Kemudian Q itu adalah flow rate, jadi adalah debitnya, ya. Flow rate, debit dalam meter kubik per detik atau feet pangkat 3 per detik. Nah, itu areanya tadi, luas penampang basah dalam meter persegi atau dalam feet persegi. Nah, kemudian ada namanya minggu lalu kita pelajari jari-jari hydraulic radius, ya, jari-jari hidrolik R. R ini adalah A per P, di mana P itu adalah tadi keliling basah, A itu adalah luas. Nah, di sini kelihatan bahwa kalau kita A ini jadi kalau A-nya misalnya konstan, A-nya konstan, ya, A-nya tetap, sedangkan P-nya berubah-ubah, maka semakin kecil P, maka R-nya semakin besar. Ya. P, jadi keliling basahnya semakin kecil, maka R-nya semakin besar. Nanti ada hubungannya dengan yang lain lagi. Nah, kemudian, tapi kalau dia berbentuk, sekarang khusus untuk dia berbentuk pipa, misalnya kan, untuk pipa, maka adalah luas dibagi dengan keliling. Pipa itu kan luasnya adalah PD kuadrat per 4. Sedangkan kelilingnya adalah VD ya. Nah, sehingga kalau diselesaikan maka dia menjadi D per 4. Jadi kalau R itu jari-jari sirkular maka D per 4. Nih, loncat lagi. Nah, sekarang kita bahas steady atau unsteady. Nah, kalau kita bicara masalah aliran, itu ada yang namanya steady, ada unsteady. Nah, minggu lalu sudah saya jelaskan bahwa steady itu menunjukkan bahwa alirannya itu konstan. Jadi alirannya konstan. Atau flow velocity-nya itu tidak berubah terhadap waktu pada tempat tertentu. Nah, jadi bacanya gitu. Jadi kalimat pertama ini, speaking in terms of flow, the word steady indicates that a constant flow rate is assumed throughout an analysis. Nah, jadi kita anggap bahwa konstan dia itu, debitnya itu. Kemudian atau dengan kata lain, nah, in other words, nah, jadi kalau kamu membuat kata-kata dengan kata lain, kamu simpan ini istilah ini. In other words, nah itu. The flow velocity, nah, dengan kata lain, kecepatan aliran does not change. Nah, dia tidak berubah. Change with, nah, bukan change to, change with di sini. Change with respect. Nah, jadi change with respect ini jadi satu kata. With respect to, nah, perubahan terhadap. With respect to, terhadap waktu at a given location. Jadi pada tempat tertentu. Jadi pada tempat tertentu, pada cross section tertentu,
maka kecepatannya itu tidak berubah terhadap waktu. Itu yang saya jelaskan pada minggu lalu. Contohnya misalnya Sungai Musi. Kalau kamu berdiri misalnya dikatakanlah dia ada di tepian Sungai Musi, di depan BKB itu kamu amati, kamu ambil mistar ukur, kamu amati pada titik tersebut pada potongan melintang Sungai Musi tersebut pada tempat saudara berdiri, maka muka airnya dari jam ke jam satu hari dia tidak akan sama. Maka dia dikatakan bukan steady. Ya, dia tidak steady dia. Karena dia tidak sama pada satu titik itu, dia tidak sama ketinggian muka air. Dengan ketinggian muka air tidak sama, otomatis kecepatan tidak sama. Benar nggak? Coba kau bayangkan saluran, ketinggiannya tidak sama, H-nya tidak sama. Ya kan? Ada nggak pengaruh terhadap kecepatan? Ada. Kecepatan merupakan fungsi daripada H dan B tadi. Ada urusannya dengan fungsi H dan B. Dan juga ada fungsi luas penampang basah. Oke. Jadi itu. Jadi beda antara steady dengan unsteady. Saya mengingatkan yang minggu lalu. Jadi sudah saudara bisa membedakan yang mana steady dan unsteady. Jadi kalau steady atau unsteady itu, atau bahasa Indonesianya ini diterjemahkan macam-macam. Steady diterjemahkan mantap, unsteady tidak mantap. Ada juga steady tuna, unsteady tidak tuna. Nah itu. Ya. Steady tetap, unsteady tidak tetap. Silakan, tapi bahasa Inggris steady atau unsteady. Itu unsteady atau unsteady, oke sudah. Kemudian ini laminar, turbulent, dan bilangan Reynolds itu sudah kita beberapa minggu yang lalu, bahkan yang kuliah kita pertama itu sudah bahas. Yang mana yang laminar, yang mana turbulent, yang mana Reynolds. Jadi untuk menentukan apakah laminar atau turbulent itu bukan tergantung, ini ditentukan oleh bilangan Reynolds. Dia ditentukan oleh bilangan Reynolds. Nah ini contoh, kalau yang ini misalnya ada aliran dalam pipa, ini aliran, maka dia yang sebelah kiri ini adalah laminar, dia laminar. Yang sebelah kanan dia turbulent. Dikatakan bahwa turbulent ini begini, turbulent flow characterized by formation of eddies within the flow. Jadi aliran turbulent maka diciri khaskan dengan terbentuknya eddy within the flow. Eddy itu bukan nama orang, eddy ini. Seperti ini. Jadi eddy itu di sini ada pusaran-pusaran. Ada apa namanya pusaran. Nah itu eddy. Eddy disebut dengan eddy. Eddies within the flow dalam aliran. Resulting in. Nah jadi kalau misalnya membuat kata-kata yang mengakibatkan atau yang menghasilkan, nah result in, resulting in. Nah, jadi result in. Nah itu USEP ini, TOEFL. Result in continuous mixing throughout the section. Jadi mengakibatkan jadi campuran air ini bergolak, campuran air sepanjang potongan lintang. Itu laminar turbulent. Nah sekarang bilangan Reynolds. Nah bilangan Reynolds ini ya, ini untuk saluran terbuka. Jadi RE sama dengan 4 PR per P. Nah, nih untuk saluran terbuka. Kemudian waktu kita belajar pipa, waktu belajar aliran dalam pipa, bahwa dia dikatakan turbulent atau laminar, ya, maka dikatakan dia laminar untuk aliran pipa itu. Ingat enggak waktu itu berapa? Adalah antara 2000 sampai 4000. Jadi kalau dia itu di bawah 2000, dia Reynolds. Di atas 4000, dia turbulent. Antara 2000 transisi. Itu kalau dia di aliran dalam pipa. Tapi kalau di open channel, nah in open channels, laminar flow occurs. Nah, occurs itu terjadi when the Reynolds number is less. Nah, bila mana bilangan Reynolds lebih kecil dari less than 500. Nah, dia berubah. Tidak 2000, tapi kalau saluran terbuka, itu kriterianya adalah 500. Nah, 500. Jadi kalau kurang 500, dia laminar, di atas 2000, nah baru dia turbulent. Transisi antara 500 dan 2000. Ingatkan. Jadi tidak sama kriteria turbulensi itu pada saluran tertutup dengan saluran terbuka.
Nambah satu lagi pengetahuan kamu, Bu. Waktu itu belajar hanya saluran tertutup, 2000 dengan 4000, saluran tertutup. Kalau saluran terbuka, 500 dengan 2000, lebih kecil ya. Nah, sekarang kita langsung aja contoh. Contoh adalah suatu saluran terbuat dari beton berbentuk persegi 4. Nah, kan bahasanya a rectangular concrete channel. A rectangular concrete channel is 3 meters wide. Jadi kalau ingin mengatakan lebarnya 3 meter, 3 meter wide. Tingginya 2 meter, 2 meter high. Nah, kemudian the water in the channel, kemudian air dalam saluran is 1.5 meter deep. Nah, maka dalam singkatan-singkatan kedalaman air itu bisa juga D, kadang-kadang deep, bisa juga H itu apa, tinggi, bahasa Inggris kan height, ya. High tinggi. N is flowing, dan dia mengalir dengan debit 30 meter per detik. Tentukanlah A, tentukanlah P, dan tentukanlah R. Kemudian tentukan apakah aliran tersebut laminar atau turbulen. Nah, maka solusinya, nah tadi kan lebar 3 meter. Jadi tadi kan lebar 3 meter, kemudian tingginya 2 meter. Jadi persegi 4. Jadi kalau persegi 4, salah tadi. Nah, lebar 3 meter, ya, tinggi 2 meter, tinggi saluran. Nah, kemudian the water in the channel is 1.5. Nah, kedalaman airnya 1,5. Jadi untuk ngitung air itu bukannya tinggi salurannya, tapi kedalaman airnya. Ingatkan. 3 kali 1,5, maka 4,5 meter persegi. Kemudian keliling basah kan 2 kali tinggi, 2 kali 3 meter. Kemudian lebarnya 2 kali tinggi, 2 kali 1,5. Kemudian ditambah lebar 3 meter, jadi 6 meter. Maka R-nya dapat 0,75 meter. Nah, dapat. Sudah dapat, masukkan rumus P. Nah, P sama dengan Q per A. Nah, Q-nya tadi 30, A-nya tadi dicari, dapat 0,75. Ya kan? Saya ulang lagi. Coba berapa A-nya? A-nya adalah 4,5, maaf 4,5, sehingga P-nya adalah 6,67 meter per detik. Kalau 6,67-nya deras loh. Jadi kalau saluran keliling bangunan, ya, saluran lingkungan itu, saluran keliling bangunan itu sekitar 1 sampai 2 meter per detik. Ini kan 6,7, 6,67 cukup deras. Nah, kemudian kita ini sudah dapat kecepatannya. Nah, untuk menentukan bilangan Reynolds, maka ada tabelnya, kita cari untuk viskositasnya. Gitu kan? Berapa derajat? Nanti ada daftar viskositas. Pada posisi 20 derajat Celcius air itu, maka viskositasnya adalah ini. Nah, masukkan ke rumus tadi 4 kali kecepatan, kemudian dikali dengan kedalaman airnya, ya, dikalikan dengan R, ini kan, dikalikan dengan R, kemudian dibagi dengan viskositas, dapatnya 2, kali 10 pangkat 7. Nah, kalau 2 kali 10 pangkat 7 ini apa artinya? 21, ya. Apa artinya? Kalau 2 kali 10 pangkat 7. Kalau 2 kali 10 pangkat 2, 2 kuadrat. Gitu kan? Mana? Salah. Kalau 2 kali 10 pangkat 2 berarti nolnya 2. Kalau 10 pangkat 7 nolnya 10. Nolnya tuh 7. Jadi 7. Lebih dari 4.000, maka dia katakan turbulen. Oke. Ini soal tadi, contoh soal pertama. Kemudian dikaitkan dengan energi. Nah, waktu kita sudah belajar energi, ini rumus energi, ya. Ini rumus energi. Nah, kemudian dari rumus energi ini, ya, itu energi. Energi, ingatkan, energi ini ada yang namanya, ini, kalau P per gamma adalah energi potensial. Z ini adalah elevation energy. Yang ini kinetic energy. Yang Hg dan HL adalah head loss. Kehilangan energi. Hg dan HL kehilangan energi.
ya. Nah, kemudian dalam saluran terbuka juga ada kehilangan energi, ya ada friction loss-nya. Apa itu Ka? Jadi terjadi pada saat apa dia kehilangan energi? Karena ada gesekan antara fluida dengan dinding saluran dan dasar saluran. Maka dia terjadi kehilangan energi. Nah, ini disebut dengan KC. KC ini adalah kehilangan energinya. V ini kecepatan. Ya. Nah, V maka kecepatan rata-rata. C ini adalah faktor tahanan karena kekasaran dinding saluran. Kemudian R radius hidrolik. Kemudian S itu adalah kemiringan dasar saluran. XY itu tergantung dari rumus apa nanti. Ya. Kan ini hanya rumus umum. Persamaan umum dari friction loss. K itu adalah faktor konstan empirical dan juga ada unit untuk konversi dari misalnya dari SI ke meter misalnya kan. Oke, kita coba. Nah, sekarang ada rumus pertama yang banyak dipakai adalah rumus Penning. Nah, rumus Penning. Nah, rumus Penning rumusnya adalah ingatkan K per N kali R pangkat 2/3 kali S pangkat setengah. Di mana R tadi adalah jari-jari hidrolik, S ini adalah kemiringan dasar saluran, N ini adalah kekasaran Manning. Nah, kekasaran Manning ini tergantung dari bahan dasar ataupun lining dari saluran. Ini N tergantungnya itu. Nah, sedangkan K ini adalah untuk konversi satuan. Nah, kalau satuannya adalah S unit, maka K sama dengan 1. Jadi kalau S unit 1. Tapi kalau satuannya ini bukan S unit, maka K-nya ini 1,49. Jadi untuk yang ini dipakai di Amerika Serikat, maka dia pakai rumusnya 1,49. Sedangkan kalau S unit 1, tidak ada 1,49 lagi, 1/N langsung aja. 1/N. Nah, seperti di kita itu 1/N. Karena itu tidak pakai fit. Ya. Nah, contoh kita. Nah, ini ada lagi rumus Chazy. Ya. P itu ada rumus Chazy. Ini juga karena ada friction factor tadi. Jadi kecepatannya tidak seperti kecepatan misalnya dia melalui gelas plastik, melalui tabung plastik, atau melalui saluran plastik. Dia kalau misalnya beton, maka dia ada gesekan. Oke. Nah, ini contoh dari Manning. Misalnya kita cari di sini misalnya mana. Ya. Misalnya rumput, koefisiennya adalah 0,011. Kalau dia beton ini kemudian misalnya gini, beton yang basistinya terbuat dari kayu, maka 0,15. Beton yang basistinya terbuat dari baja, 0,011. Jadi dia semakin halus, angkanya dia semakin kecil. Semakin kasar, angkanya semakin kasar. Misalnya gini, corrugated metal. Corrugated metal ini, jadi dia adalah baja yang bergelombang. Kalau seng itu seng bergelombang, maka dia besar. Karena gesekannya besar. Nah, semakin halus, gelas 0,011. Nah, seperti di laboratorium yang kamu praktek kemarin, kamu pakai itu yang glass sided tilting flume namanya. Jadi yang saluran panjang itu namanya glass sided tilting flume. Jadi saluran yang bisa turun naik yang terbuat dari kaca. Dindingnya maksudnya. Ya. Kalau plastik sekian. Nah, kalau tanah, nah sini tidak termasuk di tanah. Cari tabel lagi, tabel cari di Google, cari tabel angka kasaran Manning akan terlihat kalau dari tanah alami berapa. Seperti dalam tugas nanti itu saya beritahu bahwa dindingnya adalah dasarnya terbuat dari tanah. Tidak di lining, jadi alami dia, alami dari tanah. Nah, itu berapa N-nya? Sekitar 0,020 ya. Sekitar 0,014. Kemudian ada lagi uniform flow, ada non uniform. Nah, ini hampir dan ini kadang-kadang salah guna dengan istilah ini, bisa terbalik-balik dengan steady atau unsteady. Tadi lagi-lagi kalau steady atau unsteady itu pada tempat tertentu. Nah, kalau uniform atau non uniform, dia ini dilihat dari space,
dari ruang. Jadi bukan waktu, tapi dari ruang. Misalnya pada titik, katakanlah misalnya kamu lihat flum di laboratorium, di ujung dengan pangkal. Nah itu di ujung dengan pangkal bentuknya sama. Nah itu namanya uniform. Bentuknya sama. Itu uniform. Jadi tidak berubah, tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil, maka disebut dengan uniform. Tapi kalau bentuknya berubah, yang misalnya di flum itu, yang flum panjang itu, dia bentuknya kecil ke besar. Nah itu dia tidak uniform, dia non uniform. Jadi tolong bedakan antara steady unsteady, uniform dan non uniform. Ada pertanyaan di situ sebelum saya lanjutkan? Halo, masih ngikuti ya? Belum ada mungkin, Pak. Ya, kita lanjut ya. Belum ada, Pak. Ya, kita lanjut. Nanti kalau kurang jelas boleh WA ke saya. Tanyakan aja, tidak apa-apa. Nah, ini misalnya adalah saluran berbentuk trapesium yang terbuat dari beton. Jadi concrete trapezoidal channel. Kemudian bottom width. Bottom width itu kalau namanya trapesium kan ada lebar bawah, ada lebar atas. Lebar bawahnya bottom width-nya 4 meter. Kemudian talut ini saluran trapesium kan kiri kanan dia miring, itu namanya talut. Jadi slope-nya itu, sudutnya itu berbentuk 45 derajat. Bila mana saluran tersebut mempunyai kemiringan dasar saluran 1%. Nah, kalau 1% itu apa ya? 0,01. 0,01, Pak. Nah, gitu bacanya ya. Jadi 1% itu 0,01, maksudnya 1% adalah kalau tingginya 1 untuk jarak 100 meter, maka tingginya 1 meter. Gitu. Kalau jaraknya 1 kilo, kalau 1% itu, maka tingginya 10 meter. Benar kan? Kan dibagi 100. Ya, 1/100. Itu maksudnya. Jadi kemiringan itu menunjukkan perbandingan antara beda tinggi dengan panjang. Perbandingan beda tinggi dengan panjang. Nah, itu yang dimaksud dengan slope. Jadi untuk itu nanti kalau di lapangan, untuk mencari kemiringan, kita harus tahu dulu beda tingginya berapa. Untuk mengetahui beda tinggi, maka kita perlu alat untuk mengukur elevasi. Yaitu kita gunakan misalnya water pass. Gitu ya. Bisa digunakan water pass. Sudah sudah ukur tanah? Halo? Ya, Pak. Praktek ilmu ukur tanah, praktek survei sudah? Hari ini, Pak, kalau kelas A, Pak. Kelas B baru masuk pengenalan alat, Pak. Kalau kelas A hari ini, Pak. Nah, tempo hari yang saya lihat di kampus Palembang ada demo tuh, bukan demo itu maksudnya bukan demo mahasiswa, bukan. Demo untuk pengukuran. Hari Sabtu yang lalu saya lihat tuh. Iya, ada. Pak, sama Pak Helmi. Nah itu, tidak ada ikut kamu ya? Ikut, Pak, beberapa yang bisa, Nah, Pak. itu. Oh iya. Nah, itu. Oke. Jadi 1 meter, ya. Kemudian berapa debit yang dapat dibawa, berapa debit yang dapat dialirkan? Nah, itu pertanyaannya. Q-nya berapa? Nah, itu. Q-nya berapa? Gunakan persamaan Manning. Nah, kemudian berapa debit bila mana? Bila mana diganti kalau tadi trapesium, bila mana bentuk salurannya 4 persegi panjang dengan lebar 4 meter. Nah, itu kan lain lagi ya. Jadi ada 2 pertanyaan. Solusinya pertama hitung kedalamannya, ya. Depth-nya kita hitung. Nah, kalau kita mengukur kedalaman itu disebut kedalaman itu kedalaman normal atau normal depth. Ya. Normal depth artinya kedalaman yang terjadi di lapangan, yang dialiri
dialiri oleh air di lapangan, itu normal depth-nya. Ya. Untuk kapasitas tertentu, itu normal depth. Kemudian gunakan rumus Manning, N-nya untuk beton 0,013. Nah, pertama apa yang dilakukan? Tadi hitung dulu A-nya, sama dengan tadi. Jadi untuk trapesium, hitung A-nya berapa, ya. Kemudian hitung P, hitung R. Nah, hati-hati lagi-lagi A jangan dihafalkan. A jangan dihafalkan, rumus kemarin pakai M siang-siang, jangan dihafalkan. Jadi intinya bahwa luas hitung biasa aja, luas trapesium. Bagaimana menghitung luas trapesium? Lebar bawah ditambah lebar atas dibagi 2 kali tinggi. Sudah, tidak kan gitu kan? Jadi lebar rata-rata dikali tinggi, itulah luas. Itu. Kalau keliling basahnya, ya kan ada yang miring. Jadi bagian yang miring kalau trapesium, bagian yang miring, kemudian tambah dasarnya ditambah bagian miring sebelah kanan. Nah itu trapesium. Untuk P-nya, R-nya A per P, dapat 0,73. Nanti dipraktekkan ya, nanti ada tugas saudara praktekkan. Terus pakai rumus Manning. Nah, rumus Manning karena dia pakai meter per detik jadi 1, tidak 1,49, kita pakai 1 di sini. Tidak. Ini R tadi, ini adalah S. R pangkat 2/3, S pangkat setengah. Yang ini tadi adalah seper N. Sudah dapat P, lalu dapat Q, dapat debit, ya kan? Sudah dapat debit. Nah, baru yang kedua tadi, kalau misalnya bentuknya tadi bukan trapesium, tapi 4 persegi panjang, maka saudara hitung, gitu ya. Oke, insya Allah bisa, tapi harus praktek. Itulah gunanya tugas ya. Nah itu tugas kamu kerjakan, nanti kuis kamu kerjakan. Kemudian nanti ada suatu waktu, mungkin minggu depannya kita sudah mulai. Kalau saya bertanya, misalnya saya tanyakan sesuatu yang mengenai tugas itu, saudara bisa menjelaskannya. Itu rencana saya buat nilainya penuh sudah. Kalau dengan saya sudah lulus, dengan saya. Tapi kan dosennya kan bukan saya sendiri. Nanti berbagi nilainya dengan yang lain. Intinya begini, intinya sebetulnya kalau dosen itu yakin dengan kemampuan kamu sudah ada ragu-ragu bahwa kamu mau nilai A+ juga tidak masalah, ya. Nah, tapi dia harus mampu, itu. Oke, nah sekarang dikit lagi ya, ini specific energy, ini mungkin terakhir. Apa itu specific energy? Tadi energi tadi kan kalau kamu lihat rumusnya ada P per gamma dikali P per gamma ditambah Z ditambah P kuadrat per 2G. Nah kalau specific energy itu dia hanya bagian Z tadi, ya. Y ini kan H kan, ketinggian dasar, ketinggian muka air ditambah P per kuadrat per 2G. Ini yang disebut dengan specific energy. Jadi tidak ada Z lagi, nanti kita lihat gambarnya, ya. Kita lihat gambarnya nanti. Jadi Y atau H ini, Y atau H, jadi ke dalam, yang penting hanya simbol lah, Y, H. Y ini apa? Depth of flow, kedalaman air. P kuadrat per 2G, itulah specific energy. Itu yang disebut dengan specific energy. Ada energi, ada specific energy. Saya lihatkan dulu gambar di mana. Saya copy. Oke. Nah, mana tadi kita deh. Nah, ini specific energy. Nah, sekarang, nah ini ya. Jadi specific energy itu adalah Y ditambah, kalau Y1 ditambah P1 per 2G. Kalau Y2, kalau E2 berarti sebelah kanan ini Y2 tambah P kuadrat, P2 kuadrat per 2G. Nah, kemudian ini kalau kita menghitung, jadi kalau kita dari rumus ini, dari salah satu rumus, Y1 sama dengan P1 kuadrat per 2G. Nah, jadi kedalaman air itu kita variasikan. Misalnya kedalaman air kita variasikan antara 0,5, ini kita buat kedalaman Y 0,5, misalnya kan. Y 0,5, kan P-nya berubah otomatis. Ya kan? Karena P adalah Q berbanding A. Begitu Y berubah, maka Q-nya berubah, maka P-nya berubah. Y sama dengan 1 meter. Nah, terus. Jadi buat sampai 5 kali. Paling tidak 5 titik. 5 titik kedalaman. Jadi 0,5 sampai katakanlah 10 lebih bagus. 10. Jadi 0,5 sampai 5 meter per setengah meter. Dihitung. Misalnya Y1 di sini. Misalnya sini. Y1 maka E-nya sekian. Y2 E-nya sekian. Maka dia nanti kalau kamu betul ngitungnya
dia akan buat kurva akan berbentuk begini. Ini bentuknya. Ini bentuknya. Nah, hubungan kurva ini, apa hubungan kurva ini dengan bilangan hubungan aliran? Aliran itu ada aliran kritis, ada aliran subkritis, ada aliran superkritis. Nah, maksudnya begini. Jadi yang specific energy ini, jadi specific energy pada saat specific energy minimum, pada saat specific energy minimum berapa? 0, minimum. Jadi kalau Y1 ditambah P1 kuadrat per 2G sama dengan 0, ya, maka Y tersebut adalah kedalaman kritis. Itu ya. Dia kedalaman kritis. Ya, maksudnya gini, ya kamu lihat lengkung ini mana energi yang minimum? Nah, di sini energi minimumnya, ya. Energi minimum. Nah, pada saat energi minimum, maka kedalamannya disebut kedalaman kritis. Apa itu kedalaman kritis? Habis ini apa itu kedalaman apa itu kedalaman subkritis? Ini dilihat dari bilangan Freud. Ya, bilangan Freud. Nah, bilangan Freud ini kecepatan dibagi akar GD. Nah, kecepatan, jadi F itu kecepatan dibagi akar GD. Bila mana nilai F ini sama dengan 1, maka alirannya kritis. Bila mana lebih kecil dari 1, subkritis. Lebih besar, superkritis. Nah, kalau kita lihat gambar gimana? Yang mana subkritis, yang mana superkritis? Kalau kritis itu sini, kritis. Ya, kritis. Jadi aliran kritis itu maksudnya apa? Yang superkritis itu apa maksudnya? Jadi kalau dia kritis, artinya batas. Suatu batas di mana dia aliran itu, ya. Jadi di mana aliran ini menghasilkan energi yang minimum. Itu kritis. Ya. Aliran energi yang minimum. Dia kritis. Di lapangan bisa dilihat, bisa. Nanti bisa lihat contoh, misalnya air yang kritis itu, misalnya air di atas mercu bendung. Nah, air yang mengalir di atas mercu bendung. Itu kritis. Disebut aliran kritis. Kemudian kalau dia superkritis, apa bedanya? Nah, kalau superkritis maka kedalaman airnya dia minimum. Kecil, tipis sekali. Kalau superkritis tipis. Kalau dia kedalaman tipis, sedangkan debitnya sama kan? Debit sama dia. Kedalamannya lebih kecil. Artinya apa? Kecepatan alirannya tinggi. Nah, ini kalau di aliran ini melalui saluran, misalnya saluran tanah bahaya tergerus. Nah, dia dapat mengakibatkan gerusan. Sebaliknya, kalau yang subkritis ini, apa itu subkritis? Jadi yang di sini, nah, antara ini, jadi yang di sini, atas ini subkritis. Nah, subkritis ini terjadi, jadi artinya F lebih kecil 1. Apa artinya? Artinya kedalamannya tinggi. Nah, kalau kedalaman tinggi, hanya besar. Kalau H besar berarti P-nya kecil. Nah, kecepatannya rendah. Apa dampak kecepatan rendah di saluran? Pengendapan. Nah, jadi kalau kamu lihat saluran atau kalau kamu lihat sungai, di mana di situ banyak pengendapan, apa artinya? Air di situ tidak deras. Nah, air di situ tidak deras. Kecepatannya tidak tinggi, maksudnya. Air di situ kecepatan tidak tinggi. Pak, kalau di hulu kecepatan kalau di hulu gimana, Pak? Di hulu sungai. Nah, kalau di hulu sungai itu dia cenderung kalau terjal superkritis, kalau terjal. Nah, yang subkritis itu misalnya adalah di sungai di tengah-tengah di sungai bentang tengah. Maksud bentang tengah itu kalau Sungai Musi. Sungai Musi itu hulunya namanya adalah Pasema Air Keruh, ya, di Ulu Musi. Itu jadi di pendopo naik lagi itu tinggi sekali ya. Jadi di gunung. Gunung Dempo tapi arah bukan Pagar Alam, sebelah sana Pagar Alam. Nah, itu Sungai Musi, itu hulu. Tengahnya di mana? Tengahnya itu daerah Sekayu, itu mulai tengah. Palembang hilirnya, hilir Sungai Musi. Nah, seperti di Palembang itu, misalnya di Pelabuhan Bom Baru, Sungai Musi itu, dia banyak penangkalan karena airnya sudah mulai lambat, kecepatannya lambat. Karena dia dihadang oleh pasang. Jadi di situ dia terjadi pengendapan. Nah, jadi pengendapan itu terjadi karena kecepatan aliran rendah.
Gerusan terjadi karena kecepatan aliran tinggi. Nah itu. Ya. Nah, sekarang ini tadi kritis, subkritis atau superkritis. Nah, kemudian kalau kritis, F-nya sama dengan 1. F sama dengan 1. Nah, kalau F sama 1, masukkan F sama dengan 1, ini kritis. Jadi kalau ini kritis, untuk mencari berapa di kritis, ini dimasukkan F sama dengan 1. P dicari, kemudian G, nah D nanti akan ketemu. Nah, ini rumusnya gini. Nah, P ini apa? Q per A kan? Coba kalian dulu. Akar GD. Kalau kita kuadratkan apa yang terjadi? F kuadrat, P kuadrat. Ini GD kan? Benar? Iya, Pak. Kuadrat, Pak. P kuadrat, GD. 1 kuadrat, 1 tetap. Kalau P kuadrat, P itu apa? P itu Q. Nah, maka jadi begini, Q kuadrat. Jadi Q kuadrat. Ini 2G tadi, 2G tadi. Ini G-nya masih ada. G. T ini lebar sungai atau lebar saluran bagian atas. Tadi luas. Dia akan jadi begini. Bila mana dia aliran kritis, terdapat persamaan baru. Nah, contoh terakhir ya, ini contoh. Ya. Ini contoh hampir jam 10, biar kamu bisa pergi. Nah, ini di sana ditanya berapa aliran kritis untuk saluran yang berbentuk segitiga dan grasi itu apa sih ini berumput, jadi dia saluran itu berumput dengan karena segitiga perbandingan hanya 2, jadi jarak horizontal H itu 2, H per P sama dengan 2/1 gitu. H per P sama dengan 2/1. Jadi yang jarak horizontal dibagi vertikal sama dengan 1. Bentuknya bentuk segitiga. Kemudian talutnya tadi side slope. Nah, side slope tadi. Jadi talut. Namanya talut. Talut tadi 2/1. Kemudian ini kemiringan slope, kemiringan dasar saluran 0,5%. Artinya apa? 0,005. Nah, 0,5% sama dengan 5 per mil kan ini. 5 per 1000. Jadi 0,005. Debitnya 3 meter per detik. Nah, kemudian normal if channel actually flowing at depth. Kemudian bila mana kedalaman air dalam saluran tersebut 1,2 meter, maka tentukanlah apakah aliran ini kritis, subkritis, atau superkritis. Maka jawabannya begini, cari dulu, tadi cari dulu T itu tidak ada gambarnya, gambar segitiga, T itu lebar atas, lebar atas sama di sini sama dengan 4Y, 4 kedalaman, 4 kali kedalaman, kemudian A. Dari mana 4 kali kedalaman? Dari ini. Terjemahan dari angkanya di 2/1 tadi. Kemudian A-nya adalah, jadi luas segitiga. Gitu kan? Nah, kemudian masukkan ke rumus yang kedua tadi. Untuk F sama dengan 1. Maka dapat Y. Setelah dapat Y, kita dapat Y ya. Ini untuk mencari berapa kedalaman air. Kedalaman airnya 0,86 meter kedalaman air. Kemudian dicari lagi, apa tadi pertanyaannya? Nah, apakah aliran ini kritis atau tidak kritis? Nah, sekarang gini, ini aliran kritisnya ini adalah ini, ketemunya aliran kritisnya adalah 0,886, ya, 0,86. Aliran sebenarnya berapa? 1,2. 1,2. Sedangkan aliran yang kritisnya 0,86. Berarti apa? Jadi 0,86 ini lebih apa namanya itu 0,86. Jadi aliran kritis sama dengan 0,86. Nah, untuk mengetahui kritis atau tidak kritis tadi masukkan lagi habis ini ke bilangan Reynolds. Ya, bilangan Freud, namanya Freud. Jadi yang rumus ini yang mana tadi ya? Nah, ini. Jadi F-nya dicari dulu. Jadi P.
Kan dapat P-nya tadi coba. P-nya berapa di sini? Penyelesaian tadi. P berapa? Ini kan dapat Q. Nah, ini dapat T. P, jadi Q-nya ada kan? Jadi Q, ini Q dibagi dengan P. Maaf, Q dibagi dengan apa tadi? Kecepatan. Jadi Q dibagi dengan luas penampang. Ini kan 3 meter per detik ini, 3 kubik per detik, ini debitnya. Dibagi dengan luas penampang segitiga. Itu dapat P. Masukkan rumus tadi, rumus apa yang ini. F sama dengan P. P-nya berapa? Ini GD. Nah, D adalah R-nya, A per T. Nah, gitu. Ini D adalah A per T. Kalau F-nya lebih sama dengan 1, maka dia kritis. Kalau B besar dari 1, super kritis. Kalau lebih kecil dari 1, subkritis. Nah, itu intinya. Nah, untuk lengkapnya, tadi, tolong lihat, ya, ini saya ambil dari contoh yang ada di handout yang saya kirim terakhir, yaitu Principles of Hydraulic. Mungkin itu untuk hari ini. Ada pertanyaan? Recording stopped. Kalau tidak ada, tolong kamu kerjakan tugas ya. Itu sudah saya kasih tugasnya di bawah bahan itu. Nah, kamu kumpulkan sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam tugas. Kalau ada yang ditanyakan, silakan bertanya. Nah, ini yang saya maksud itu ya. Kelihatan yang abang saya share ini? Sudah kelihatan? Maaf Pak, belum. Kalau di share belum, Pak. Belum Pak. Nah, ini kelihatan ya? Nih, sudah? Sudah, Pak. Oke, nah ini ada di yang saya share. Nah, tolong kamu lihat di contoh-contoh soalnya. Termasuk contoh-contoh soal yang terakhir tadi ada di sini. Ya. Yang lebih lengkap. Jadi kan saya hanya poin-poinnya saja. Tadi yang mengenai, nah gambar ini lupa saya masukkan tadi. Jadi yang ini apa yang spesifik energi itu yang ini aja. Spesifik energi adalah ini P kuadrat ditambah dengan Z. Nah, jadi Z ya. Jadi ya Z ditambah P kuadrat per 2G. Yang tekanan tidak ada yang P per gamma ini. Itu spesifik energi. Ini juga bergeser kelihatannya ini. Enggak bergeser. Ya. Mana tadi? Nah, yang bentuk segitiga itu nih, salurannya kalau bentuk segitiga begini. Kan 2 berbanding 1. Maksudnya 2 berbanding 1 misalnya vertikal. Vertikal itu arah ini vertikal. Horizontalnya mah yang sini. Ya kan? Ini adalah horizontal. Ya. Vertikal berbanding horizontal. Atau horizontal berbanding vertikal. Habis itu minggu depan kita belajar ya selain yang uniform ya. Kita yang non uniform tapi tetap steady. Kalau unsteady itu misalnya adalah pengaruh pasang surut, nah itu unsteady. Tapi nanti kita juga belajar bagaimana kalau ada pengaruh pasang terhadap suatu saluran. Nah itu diselesaikan dengan cara misalnya
ada standard step, ya, ada direct step, nah, itu ada 3 macam. Nah, yang harus salah satu ya Bang, ya. Salah satu dikerjain. Nah, tadi ketinggalan bawah sekali kan, tadi kan sampai sini aja yang contoh terakhir 0,86. Jadi saya bukan. Nah, yang kritisnya 0,86. Yang apa yang normalnya 1,2. Berarti kan lebih kecil dia, maka subkritis. Nah, ini. Tidak usah dimasukkan lagi ke bilangan fraud, bilangan F itu fraud. Tidak usah masukkan bilangan fraud, sudah kelihatan bahwa dia lebih kecil daripada kedalaman normal 1,2, dia subkritis. Kalau mau dihitung juga boleh pakai rumus tadi untuk membuktikan memang benar dia adalah kritis atau subkritis. Jadi kamu lihat di sini ya. Nah, di bawahnya banyak soal-soal. Nah, saya ngambil dari sini soal-soal. Nah, ini soal-soal di bawah ini. Ya. Oke, silakan baca. Mungkin untuk hari ini cukup sampai sekian dulu. Saudara nanti pelajari sendiri. Kalau sudah pulang dari nelayan malam-malam, besok juga sudah libur Sabtu ya, bisa belajar lagi, kerjakan tugas. Lebih dan kurang mohon maaf. Yang saya sudah dulu ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. hati-hati di jalan.